Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danan Pratama dengan nomor NIM 2892150364 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menerangkan konsep perilaku organisasi, yaitu dengan dosen Ibu Iva, Mas Iva. Berikut ini konsep perilaku organisasi. Organisasi merupakan sistem kerjasama sekelompok orang yang mempunyai aturan dan keterikatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk perilaku yaitu sikap dan tindakan atau behavior, way of thinking or behaving. Selanjutnya, ilmu perilaku organisasi yaitu ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok serta pengaruh individu dan kelompok terhadap organisasi maupun perilaku interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatan suatu organisasi. Kemudian potret diri, yaitu finding your identity is a process with no real endpoint, atau Oscar Wilde. Dapat diartikan bahwa kita tidak pernah selesai menelaah siapa diri kita. Lalu self awareness, yaitu kemampuan melihat pola pikir perilaku kita yang berada di ketidaksadaran dan mengangkatnya ke alam sadar atau ketidaksadaran menjadi kesadaran. Kedua, define mystery in oneself. 3 misteri bagi kita adalah diri kita sendiri. 4, self awareness bukanlah sebuah ilmu, namun lebih merupakan ketajaman persepsi dan observasi terhadap diri sendiri, baik secara fisik maupun proses mental dan psikologis yang berlangsung dalam diri kita. Perilaku organisasi dalam manajemen. Manajemen tradisional atau traditional management yaitu setiap individu memiliki perilaku tertentu dalam perencanaan, organisasi, pergerakan, dan pengawasan, atau POAC, yaitu setiap kelompok mempunyai karakteristik tertentu dalam berinteraksi di dalam maupun antar kelompok, instansi, atau unit kerja. Lalu manajemen berdasar sasaran atau manajemen by objective, yang artinya setiap individu atau kelompok memiliki interest tertentu dalam menentukan sasaran kerja tiap unit dan bahkan sasaran organisasi. Lanjut, manajemen strategik atau strategic management, yaitu setiap individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda dalam menganalisa lingkungan, penentu visi dan misi, perumusan strategi, implementasi strategi maupun pengendalian strategi. Lalu, manajemen mutu terpadu atau total quality management yang disebut TQM, yang artinya setiap individu atau kelompok memiliki tolak ukur mutu yang berbeda dan memiliki komitmen mutu yang berbeda pula. Prinsip dasar yang dimiliki setiap individu yaitu 1. Pengertian nilai. Keyakinan dasar bahwa suatu modus perilaku tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan modus perilaku lainnya. Sistem nilai.
suatu hierarki yang didasarkan pada suatu peringkat nilai-nilai seorang individu dalam hal intensitasnya. Lalu sumber nilai, orang tua atau keluarga, masyarakat, dan pendidikan. Hubungan nilai dan perilaku. Sistem nilai yang dianut seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang, karena nilai mempengaruhi sikap dan sikap mempengaruhi perilaku. Seseorang yang memiliki sistem nilai lebih tinggi cenderung berperilaku lebih terkendali dibanding seseorang yang memiliki sistem nilai lebih rendah. Seseorang yang memiliki sistem nilai berbeda akan mempengaruhi pandangan tentang mutu suatu tindakan. Nilai kepuasan kerja, prinsip dasar nilai yang dimiliki setiap individu, yaitu tekanan psikologis, suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu memberi jawaban secara wajar dan tepat terhadap rangsangan dari sekitarnya, atau mampu tetapi dengan biaya yang terlalu besar seperti kelelahan kronis, tertekan, khawatir, gangguan fisik, gangguan saraf, atau kehilangan harga diri. Penyebab tekanan psikologis yaitu kurang diterima di lingkungannya, jenjang hierarki atau status sosial, kemudian kompetisi, kepastian peranan, dan perbedaan. Kepuasan kerja, rasa senang dan puas selama dan setelah melakukan suatu pekerjaan. Hal-hal yang menentukan kepuasan kerja yaitu imbalan yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, kesesuaian antara kemampuan dan level kesulitan kerja, kesesuaian antar kepribadian dan jenis pekerjaan, melakukan pekerjaan yang secara mental menantang. Motivasi individu, proses pengembangan dan pengarahan perilaku agar individu menghasilkan keluaran atau output yang diharapkan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.